Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A9 Pro versi Korea. Jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya. Tadi sudah coba kita bypass akun Google-nya menggunakan Samsung FRP Tool 2020, tetapi tetap tidak bisa kita lakukan untuk mengganti model kunci layarnya. Dengan kata lain, handphone ini sudah terupgrade versi keamanan firmware. Jadi untuk security-nya, kemudian Android Patch security levelnya sudah terupgrade ke versi yang paling baru, sehingga kita tidak bisa mengganti model kunci layarnya untuk melakukan bypass FRP. Oke, kita akan coba dulu buktikan jika handphone ini sudah berada di posisi atau di versi keamanan yang paling baru. Langsung aja kita coba untuk mengganti model kunci layarnya ini. Biasanya kita menggunakan blok Magelang Flasher untuk mengganti model kunci layarnya di bagian Open Lock Screen Setting. Kemudian setelah kita pilih menu Open Lock Screen Settingnya, tidak ada halaman lindungi ponsel atau lindungi perangkat ini. Jadi halaman untuk mengganti model kunci layarnya tidak bisa kita rubah. Lalu bagaimana caranya untuk bisa melakukan bypass akun Google atau bypass FRP di Samsung Galaxy A9 Pro ini? Kita cek dulu untuk versi keamanannya. Kita masuk ke bagian tentang ponsel di handphone ini, kemudian kita masuk ke software version dan perhatikan untuk versi Androidnya memang masih Android 10, tetapi untuk Android Security Patch levelnya, versi keamanannya berada di 1 April 2021. Pada Android Security Patch level April 2021 ini sudah tidak bisa membuat model kunci layar baru untuk bypass akun Google-nya. Oleh sebab itu kita akan coba untuk mendowngrade Android Patch levelnya. Jadi yang akan kita downgrade adalah firmware-nya agar bisa turun dari April 2021 menjadi versi keamanan yang lebih lama lagi atau di bawahnya. Perhatikan ya, untuk Android Security Patch levelnya sudah berada di April 2021. Mungkin nanti kita akan downgrade ke Mei ataupun kita akan downgrade ke 2020. Kita lihat dulu aja firmware-nya, kita menuju ke tampilan komputer sekarang. Selanjutnya untuk mendowngrade firmware-nya tentu saja kita membutuhkan file firmware-nya. Dan file firmware ini bisa kita unduh di website samfw.com aja biar enak untuk melihat versi keamanan dari firmware-nya. Kemudian bisa kita ketikkan aja untuk seri handphonenya. Kebetulan di sini handphone yang akan kita bypass akun Google-nya atau yang akan kita downgrade adalah Galaxy A9 Pro. Ini dia, kita pilih, kemudian kita tunggu sampai muncul hasil di bawahnya. Dan kebetulan untuk Galaxy A9 Pro tersebut versi Korea Selatan dengan bundling providernya adalah SK Telekom. Jadi kita pilih yang SKC aja. Kemudian muncul lagi halaman baru dan perhatikan di sini kita akan coba untuk downgrade firmware-nya, tetapi tidak sembarang downgrade. Di sini ada security path levelnya. Perhatikan angka yang berwarna hijau. Untuk angka yang berwarna hijau ini adalah security path levelnya atau binarinya. Kita tidak boleh mendowngrade yang berbeda angkanya atau yang berbeda versi keamanannya. Kebetulan tadi untuk firmware-nya sudah berada di April 2021 dan April 2021 sudah berada di binary 2 atau security path level 2. Maka kita harus cari juga firmware pada binary 2 atau security patch level 2. Ini dia untuk firmware yang tadi terinstall di handphonenya 2021 bulan 4 atau April. Lalu untuk mendowngrade firmware-nya tentu saja kita pilih file yang lebih lama atau firmware yang lebih lama. Kebetulan untuk firmware yang lebih lama hanya tersedia 2 firmware saja, yaitu berada di tahun 2020 bulan 12 dan tahun 2020 bulan 9. Silahkan pilih yang sama-sama binary-nya. Kebetulan binary 2 ini tersedia 2 firmware ya. Silahkan bisa pilih salah satu, yang penting masih sama binary-nya, yaitu binary 2. Kebetulan hanya tersedia 2 firmware saja. Kita coba yang 2020 bulan 12, kita klik aja. Kita akan coba mendowngrade ke versi firmware dengan security patch levelnya tahun 2020 bulan 12. Ini dia sudah kita pilih. Oke, langsung aja kita download. Kita klik menu download direct. Kemudian kita tunggu sampai ada notifikasi mengunduh. Kebetulan di sini
sini aku mendownload menggunakan software Internet Download Manager biar agak cepat ya dan bisa diresam kalau downloadnya gagal. Oke, kita klik start download. Untuk ukuran filenya 4 gigaan. Kita coba untuk mendownload dulu dan kita tunggu dulu sampai proses download dari firmware ini selesai. Jadi teman-teman silahkan bisa gunakan firmware untuk downgrade handphone Samsung apapun, yang penting binarinya masih sama. Pada website samfb.com ini tadi sudah jelas ya, untuk versi binarinya, angka security patch levelnya sudah jelas. Kebetulan tadi binary 2, maka kita hanya bisa downgrade pada firmware yang berbinary 2 juga. Apa yang terjadi jika ternyata kita downgrade beda binary? Maka resikonya handphone bisa mati total. Untuk yang terpaksa downgrade beda binary atau sekedar coba-coba saja, sebaiknya jangan masukkan file BL saat proses flashingnya. Oke, ini dia untuk proses downloadnya sudah selesai. Aku percepat aja durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu. Dan ini dia, kita tampilkan dulu untuk filenya. Tadi kebetulan aku download menggunakan IDM, jadi masuk ke folder download kemudian compressed. Ini dia untuk file firmware-nya, kita pindah dulu aja. Kita jadikan satu dengan bahan-bahan yang lain yang sudah kita siapkan, kita pastekan di sini. Jadi untuk file-file yang kita gunakan ada driver, kemudian ada Odin Flash Tool, lalu ada juga Samsung FRP 2020 untuk kita bypass FRP-nya nanti. Yang pertama kita install adalah Samsung USB driver. Jadi wajib untuk menginstal driver USB Samsungnya agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Kebetulan di sini aku sudah menginstal drivernya, jadi tidak perlu aku install ulang. Bagi teman-teman yang belum menginstal drivernya, silahkan install terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ekstrak firmware-nya. Caranya klik kanan kemudian ekstrakto nama firmware-nya agar menjadi sebuah folder. Ini dia untuk proses ekstraknya, kita tunggu aja sampai proses ekstraknya selesai. Agar menjadi sebuah folder, cara eksaknya adalah klik kanan filenya kemudian ekstrakto nama filenya seperti ini. Oke, ini dia sudah selesai untuk proses eksaknya. Bisa kita buka dulu folder hasil eksaknya. Ini adalah firmware yang akan kita gunakan untuk flashing downgrade nanti. Kemungkinan nanti tidak semua file yang akan kita gunakan, mungkin hanya 3 file saja, yaitu AP, CP, dan CSC saja. Oke, kita kembali dulu, kita ekstrak untuk Odin Flash Tool-nya, kita klik kanan, kemudian ekstrak di sini untuk Odin Flash Tool-nya, dia bisa langsung menjadi sebuah folder. Kemudian bisa kita buka foldernya dan kita jalankan file dengan nama Odin.exe. Kita double klik file ini sampai muncul notifikasi seperti ini. Lalu kita klik OK aja sampai Odin-nya berjalan. Perhatikan pada Odin ada beberapa kolom yang akan kita inputkan hanya 3 kolom aja, yaitu kolom AP, CP, dan CSC. Kenapa hanya 3 kolom saja? Karena handphone ini masih dalam posisi normal untuk softwarenya, hanya terkunci FRP-nya saja. Daripada resiko matot, sebaiknya kita inputkan 3 file aja, yaitu AP, CP, dan CSC. Untuk BL, home, dan user data tidak perlu kita inputkan. Oke, langsung aja kita menuju ke Odin-nya, langsung kita pilih kolom AP, kita klik aja menu pada kolom AP-nya, lalu bisa kita arahkan ke folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi. Tadi kita ekstrak di mana, kita letakkan di mana, kita arahkan ke situ. Kebetulan tadi aku ekstrak di desktop di folder bahan dan folder samfb.com kita buka, kita langsung pilih file dengan nama AP di depannya, kemudian kita klik open dan kita tunggu sampai terinput pada kolom AP. Untuk file AP ini proses inputnya memang agak lama karena ukuran filenya juga paling besar. Kalau sudah terinput, lanjut ke kolom berikutnya, ada kolom CP, kita pilih menu CP-nya, dan kita pilih file dengan nama depan CP ini dia, sudah kita pilih, kita klik open, kita tunggu sampai terinput pada kolom CP. Lanjut lagi ke kolom CSC, kemudian kita pilih file CSC-nya, dan kita klik open, sampai terinput pada kolom CSC. Kalau sudah, setup kita pada Odin Flash Tool dan menginputkan firmware-nya sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita flashing handphonenya, kita hubungkan dulu handphone ini ke komputer. Oke, kita siapkan dulu untuk alat lainnya. Di sini kita gunakan kabel data saja. Selanjutnya, untuk menghubungkan handphone ini ke komputer, kita harus memasukkan handphone ini ke download mode.
Yang pertama kita matikan dulu handphonenya. Jika biasanya kita masuk ke download mode pada handphone Samsung dengan cara menekan dan menahan kedua tombol volume atas dan volume bawah, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya, maka untuk Galaxy A9 Pro ini berbeda. Yang kita tekan adalah tombol Bixby di sebelah kiri ini dengan tombol volume bawah. Jadi tombol Bixby dan tombol volume bawah. Sambil menekan kedua tombol tersebut, kita colokkan aja kabel data ke handphonenya. Yang kita tekan adalah tombol Bixby dan tombol volume bawah, lalu colokkan kabel data ke handphonenya, langsung masuk ke tampilan warning seperti ini. Tinggal kita tekan aja tombol volume atas untuk melanjutkan masuk ke mode download. Perhatikan, handphone sudah masuk ke mode download sekarang, dan perhatikan untuk statusnya FRP lock-nya on. Kita akan coba untuk mengunlock FRP akun Google-nya. Tapi sebelumnya kita downgrade dulu agar bisa kita unlock FRP akun Google-nya dengan metode mengganti kunci layar yang biasa kita lakukan. Sekarang kita bergabung lagi dengan tampilan Windows kita, dan perhatikan pada ODI-nya sudah langsung terbaca COM sekian pada kolom ID COM. Karena handphone ini sudah terhubung ke komputer, jika kita lepaskan lagi maka COM sekiannya pada kolom ID COM-nya akan hilang. Jika kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer, kita colokkan kabel data ke handphonenya, langsung muncul lagi COM sekian sudah terbaca di ID COM, dan handphone siap kita flashing ketika sudah muncul COM-nya pada kolom ID COM. Oke, letakkan handphonenya, dan untuk proses flashingnya tinggal kita klik aja, kita pilih tombol atau menu start pada Odin Flash Tool-nya. Kita klik start dan kita tunggu. Ini dia untuk proses flashingnya sudah berjalan. Tinggal kita tunggu aja proses flashingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi flashing ini sebetulnya lumayan lama. Mungkin sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Tetapi durasi pada video ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Setelah kurang lebih 4 menit, proses flashingnya pun sudah selesai. Muncul keterangan reset kemudian pas pada Odin-nya, dan handphone otomatis restart, kemudian muncul logo Samsung Galaxy A9 Pro. Ketika sudah muncul keterangan pas pada Odin, berarti proses flashingnya sudah selesai. Namun di sini ternyata handphone masuk otomatis ke recovery mode. Jangan panik dulu. Kita akan coba untuk melakukan restart manual saja dengan memilih menu Reboot System No pada recovery mode ini. Oke, lanjut ya, kita ke tampilan handphonenya, ada menu Reboot System No. Maka tinggal kita pilih aja menu Reboot System No ini dengan menekan tombol power, maka otomatis handphone akan restart, kemudian muncul lagi logo Samsung Galaxy A9 Pro, dan sekarang tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Untuk durasi loading ini mungkin kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 menitan. Jadi handphone ini belum terunlock akun Google-nya, belum terunlock FRP-nya, baru kita downgrade saja ke versi keamanan yang lebih rendah untuk bisa melakukan bypass FRP akun Google dengan metode mengganti model kunci layarnya. Oke, kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Dan ternyata setelah beberapa saat proses loading muncul tampilan seperti ini, verification failed. Mungkin karena file BL-nya tadi tidak kita masukkan untuk flashing handphone ini. Maka jangan panik dulu ya, tinggal kita pilih aja menu reset di bagian bawahnya, kemudian handphone akan melakukan proses erasing data lagi. Oke, kita klik reset dulu dan kita tunggu sampai muncul proses erasing datanya. Ini dia handphone sedang restart, kita tunggu sampai handphone muncul lagi logo Samsung Galaxy A9 di layarnya. Oke, kita tunggu sebentar, ini kita tekan tombol volume atas dan tombol Bixby biar langsung masuk ke tampilan erasing seperti ini. Oke, kita tunggu, kalau sudah selesai erasingnya maka handphone akan restart lagi, kemudian handphone akan melakukan loading lagi sampai ke tampilan selamat datang atau di tampilan welcome screen. Mungkin kemarin teman-teman sudah ada beberapa yang melakukan downgrade pada Samsung Galaxy A10s atau Galaxy A01, dan ternyata saat proses downgrade-nya handphone menjadi mati. Bisa disebabkan karena saat proses downgrade-nya tidak kita sertakan file BL. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Jika ternyata kita flashing downgrade firmware-nya tanpa menggunakan file BL, kemudian handphone tiba-tiba mati atau soft break, silahkan teman-teman bisa lakukan flash ulang dengan memasukkan lagi file BL-nya. Jadi file BL, file AP, file CP, dan file CSC dilakukan flashing ulang full firmware agar handphonenya kembali menyala. Untuk Galaxy A9 Pro ini kita hanya perlu melakukan reset
saja, kemudian sekarang handphone sudah normal lagi, tetapi masih dalam posisi terkunci FRP. Untuk loadingnya sudah selesai ya. Kita coba untuk setup lagi handphone ini, karena beberapa kasus saat kita selesai downgrade ini FRP-nya sudah langsung hilang. Bagaimana dengan Samsung Galaxy A9 Pro ini? Apakah langsung hilang atau kita masih membutuhkan lagi untuk unlock FRP akun Google-nya? Ternyata di halaman pilih WiFi masih ada keterangan seperti ini, terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Sekarang kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet, bisa kita gunakan WiFi ataupun data seluler. Sebetulnya untuk bypass akun Google atau FRP ada cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan test point, namun harus membongkar dulu casing belakang dari handphone ini dan merusak segelnya. Eman-eman ya, kita coba untuk maksimalkan tanpa harus bongkar dulu handphonenya. Takutnya nanti kalau ada apa-apa tidak bisa diklaim lagi ke garansi. Kecuali kalau handphonenya sudah hilang garansinya, sudah habis garansinya, silahkan bongkar saja, nggak masalah. Oke, ini ya, handphone masih meminta verifikasi kunci layar seperti ini. Kebetulan kunci layarnya berupa pola, kemudian handphone ini juga masih terkunci akun Google-nya. Kita setup hanya sampai di halaman verifikasi akun Anda saja seperti ini. Kita langsung akan coba untuk bypass handphone ini dengan metode mengganti kunci layarnya. Kita perhatikan dulu, untuk kunci layar yang sekarang tersetting di handphone ini adalah pola, pattern. Jadi nanti kita akan ganti saja kunci layarnya biar berbeda untuk melakukan bypass akun Google atau FRP-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tampilan Windows kita. Oke, di sini untuk Odin Flash Tool-nya sudah selesai kita gunakan. Selanjutnya kita kembali ke folder bahan tadi. Kita akan menjalankan file Samsung FRP 2020 V2 ini, tapi sebelumnya kita ekstrak dulu, klik kanan dan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan file Samsung FRP 2020 Action-nya. Saat kita menjalankan tool ini, maka akan berjalan pula di belakangnya browser, dan browser tersebut langsung mengarah ke acvmware.com selaku developer dari tool ini. Untuk browsernya tidak kita gunakan, jadi bisa kita minimize atau kita close saja browsernya. Kita akan fokus ke Samsung FRP Tool 2020-nya. Kita posisikan dulu dan sekarang tinggal kita hubungkan handphone ini ke komputer. Karena sebelumnya kita sudah menginstal Samsung USB driver, maka saat handphone ini terhubung ke komputer langsung terbaca sebagai MTP device. Kita tunggu sampai handphonenya terbaca. Ini dia, ada Samsung Galaxy A9 Pro sudah langsung terbaca sebagai MTP device. Kemudian kita pilih menu bypass FRP pada toolnya. Jika muncul notifikasi info seperti ini, kita cek lagi before start you must connect your device to Wi-Fi. Jadi handphone pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wi-Fi. Kalau sudah, kita klik OK aja pada notifikasi info yang muncul pada tool Samsung FRP-nya. Oke, sudah siap ya, kita klik OK aja, ada keterangan trading info. Kemudian kita tunggu sebentar, installing driver, kita tunggu sebentar sampai muncul launching browser event, dan di layar handphonenya muncul notifikasi AC firmware. Ini adalah celah awal yang akan kita gunakan untuk bypass FRP akun Google-nya. Oke, kita kembali ke tampilan handphonenya dulu. Sebelum kita bypass, kita lepaskan dulu kabel datanya. Di sini ada dua menu pada notifikasi AC firmware-nya. Kita bisa pilih menu view yang sebelah kanan sampai muncul aplikasi YouTube, kemudian dialihkan ke browser Chrome. Pilih accept and continue, kemudian next dan no thanks untuk sinkronasinya. Seperti biasa, pada kolom address bar-nya kita hapus linknya dulu. Kita ganti dengan link atau URL blog Magelang Flasher dengan alamat www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com. Kalau sudah diketikkan, jangan sampai salah ketik ya. Kita klik masuk aja atau go pada keyboardnya. Kita tunggu sampai blok Magelang Flasher terbuka. Lalu bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya ini. Kita klik menu ini sampai muncul banyak menu di bagian bawahnya. Kemudian kita pilih menu FRP Bypass yang paling bawah. Jika muncul iklan, bisa kita pilih menu tutup atau klik X di pojok kanan atas. Dan kita tunggu sampai masuk ke halaman FRP Google akun pada blok Magelang Flasher. Scroll dikit ke bawah, kita fokus ke bagian spesial shortcut Android. Sekarang kita akan cek dulu versi keamanan handphone ini setelah kita downgrade dengan cara kita masuk ke menu setting, tinggal kita pilih aja open setting menu. Langsung aja kita klik open setting menu, akan muncul menu setting atau pengaturan dari handphone ini. Scroll ke bawah, kemudian pilih about phone. Lalu pilih lagi server information dan kita cek untuk Androidnya masih tetap Android 10, tetapi Android security patch levelnya sudah turun menjadi Desember 2020.
Jadi turun jauh ya dari April 2021 menjadi Desember 2020. Dan pada Android Security Patch Level di 2020 Desember ini, kita bisa mengganti model kunci layarnya dengan shortcut yang ada di blog Magelang Flasher. Oke, sekarang kita kembali lagi ke halaman blog Magelang Flasher. Kemudian kita fokus lagi ke bagian shortcut Android, spesial shortcut Android maksudnya. Kita pilih menu yang paling atas, Open Lock Screen Setting, maka akan langsung muncul halaman Protect Your Phone, lindungi ponsel Anda. Tadi halaman ini tidak mau muncul ya, hanya bolak-balik saja. Sekarang kita akan mengganti model kunci layarnya yang sebelumnya pola, biar berbeda kita pilih pin saja. Langsung aja kita pilih pin, kemudian di sini kita pilih continue aja dan kita bikin pin yang mudah. Misal aku bikin pin 1 2 3 4 kemudian continue, kita verifikasi ulang pinnya 1 2 3 4 kemudian oke. Untuk menu selanjutnya atau halaman selanjutnya bisa kita skip aja dan sekarang kita klik done di pojok bawah ini, kemudian kita bisa skip aja dan kita sekarang kembali sampai ke halaman WiFi. Langsung aja tinggal kita tekan tombol kembali aja, kemudian kembali lagi, kembali terus, kembali lagi sampai ke halaman choose a WiFi network. Di sini pastikan handphone masih terkoneksi ke jaringan internet via WiFi, kemudian kita klik next dan perhatikan model kunci layar yang sebelumnya pola sudah berhasil kita ganti menjadi pin. Untuk bypass akun Google-nya atau FRP-nya, tinggal kita ketikkan aja pin yang tadi kita buat. Tadi kita membuat pin 1 2 3 4. Kita ketikkan, kemudian klik next aja dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda, yang ada adalah halaman sign in akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja. Selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati aja. Jika ingin setup ulang, nanti setelah handphone ini masuk ke tampilan menu bisa setting lagi menggunakan menu pengaturan atau setting. Oke, kita lanjutkan setupnya. Di sini bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati ya, biar tidak terlalu lama untuk proses setupnya. Adding finishing touches kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Pada saat setup handphone Android apapun, pasti kita akan mendapati proses loading yang lumayan lama dan menjengkelkan seperti ini. Oke, Samsung akun bisa kita lewati aja, skip aja dulu. Kemudian phone mode setting di sini kita pilih yang Samsung phone mode aja, kemudian klik next dan kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai, all done, finish, handphone langsung masuk ke tampilan menu. Akun Google sudah berhasil kita bypass. Namun handphone ini masih memiliki kunci layar. Karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya, hanya mengganti kunci layarnya saja dari pola menjadi pin untuk kepentingan bypass FRP tadi. Dan untuk pinnya masih sama ya, 1 2 3 4 sesuai dengan yang kita buat tadi. 1 2 3 4 kemudian klik OK. Jika teman-teman ingin menghilangkan pinnya, masuk ke menu setting, kemudian cari aja lock screen atau kunci layar, kemudian kita pilih lock screen type, kemudian kita masukkan untuk pinnya 1 2 3 4 kemudian next dan kita ganti menjadi swipe no security. Atau bisa teman-teman rubah aja model kunci layarnya ke model kunci layar yang teman-teman suka. Oke, sekarang sudah hilang kunci layarnya, akun Google juga sudah berhasil terbypass tanpa harus membongkar casing belakangnya, tanpa kredit, tanpa dongle. Cukup dengan downgrade firmware-nya ke versi yang lebih lama, kemudian kita ganti model kunci layarnya untuk bypass akun Google-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.